Ya hari ini seperti yang kita sudah lihat tadi bahwa tema besar dari MCC adalah Home for Harvest. Ya ini bukan toko roti saudara. Ya artinya ini adalah sebuah tempat di mana kita harus sama-sama menuai, katakan menuai. Ya tahun 2024 saudara penuh dengan kegagalan mungkin, penuh dengan rasa yang gak benar mungkin, penuh dengan rasa yang aduh Tuhan kayaknya saya nggak keren banget di tahun 2024, tapi dengar baik-baik Tuhan mau bilang tahun ini adalah tahun saudara untuk menuai. Amin. Percaya saudara? Dan kita mau sama-sama berkata level up. Sama-sama bilang apa? Level up. Kenapa harus level up? Karena nggak boleh level down saudara. Iya, orang harus tambah naik bukan tambah turun. Kata firman Tuhan orang harus jadi apa? Bukan apa? Iya saudara. Ya hanya sebagian orang yang suka ekor ikan, tapi lebih banyak orang yang suka kepala ikan, katakan heeh. Ya apalagi sebagian dari kita yang kalau Natalan tuh makannya arsik ya. Ikan arsik itu yang paling enak apanya? Ya itu saudara yang ngomong. Ya kan? Kalau saya sih lebih suka dagingnya, kenapa? Karena kepalanya takut saudara. Ya, di Jepang itu ada satu kebudayaan makan ikan mentah saudara. Dan yang menarik ikan itu masih hidup saudara. Saudara percaya yang pernah ke Jepang siapa? Berarti saudara percaya, udah pernah ke Jepang? Udah pernah ke Jepang atau pernah ke situ? Yang pernah ke Jepang saudara tahu di Jepang ada kebiasaan makan ikan mentah saudara. Dan yang menarik ikannya itu masih hidup, tapi dimakan saudara. Dan saudara tahu bagian apa yang paling penting dari ikan itu? Kepalanya. Orang bisa lihat kalau kepala ikan itu baik, matanya masih bersih, tidak busuk saudara, maka bagian belakang atau badannya itu pasti masih fresh saudara. Sama dengan ini, hidup kita harus menatap ke depan, angkat hidup kita level up. Jangan ngelihat yang lalu saudara, karena firman Tuhan udah bilang, jangan perhatikan hal-hal yang lalu, jangan perhatikan hal-hal yang purbakala. Oh Tuhan 2024 saya penuh kegagalan, udah terima saudara. Masalahnya kita gak mau berdamai dengan kegagalan kita. Tidak semua kegagalan itu buruk, katakan amin. Betul. Karena Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Tapi kalau kita tidak mau evaluasi, kegagalan itu bisa jadi malapetaka buat kita. Kalau kita evaluasi, kegagalan itu jadi batu loncatan buat kita. Untuk apa? Level up. Dan hari ini saudara secara khusus, kita mau belajar 3 fokus apa yang perlu kita level up di tahun 2025. Yang pertama home, katakan home. Yang kedua family. Yang ketiga generation. 3 hal ini gak usah banyak-banyak saudara. Kenapa penting home? Karena home adalah tempat, nanti saya bahas lebih banyak saudara, tempat di mana kita itu dipulihkan seharusnya. Jadi gereja ini buat saudara yang baru pertama kali hadir di gereja ini, saya mau kasih tahu bahwa gereja ini adalah gereja yang berkomunitas. Makanya namanya Menorah Community Church. Gereja Menorah yang berkomunitas. Jadi jangan heran kalau di gereja ini saudara akan ditanya, saudara orang baru ditanya, Shalom Pak, siapa namanya, dari mana, nomor teleponnya berapa? Jangan alergi saudara, karena di sini banyak orang yang akan tanyain saudara kalau saudara pertama kali datang. Siapa yang pertama kali datang hari ini? Ada? Pasti ditanya kan tadi Pak? Saya langsung nanya Bapak ya. Iya kan? Jadi jangan alergi Pak, kenapa? Karena di sini Bapak harus ditanya. Kalau nggak mau ditanya, jangan di gereja ini. Wow, serem ya. Gereja ini semuanya keluarga saudara, amin. Jadi kalau satu sakit semuanya merasa sakit dong. Saya ngitung satu-satu loh. Kok sini nggak datang, kok sini nggak ada, kemana ya? Ada perasaan di saya saudara, kenapa dia nggak datang ya? Apalagi kalau nggak kasih kabar. Saudara kalau namanya keluarga, satu nggak datang, dicari nggak saudara? Cari. Coba lihat kanan kiri saudara. Yang duduknya biasanya di 2024 si itu gak datang hari ini. Nanti pulang, saudara cari. Jangan sekarang, kosong. Cari saudara. Kemana dia? Makanya di gereja ini fokus sama home. Kita seminggu sekali saudara ada persekutuan, ada komunitas kecil namanya home. Dan gereja ini ujung tombaknya itu home, bukan yang lain. Penginjilan pribadi demi pribadi bagus, pasti bagus. Tapi efektifnya itu di home saudara. Jadi saudara yang hari ini belum berhome, belum punya komunitas. Saudara hari ini adalah hari terakhir.
Saudara pilih dua, saudara mau tetap gereja di sini atau saudara masuk home. Amin. Saya yakin semuanya mau gereja di sini. Amin. Mau ikut home? Jadi nanti setelah ini coba angkat tangan Pak Pastor Teddy, angkat tangan. Nah ini namanya Pastor Teddy. Ini ikan tadi yang saya bilang di Jepang itu. Jadi kepalanya tadi nih di home. Jadi nanti pulang Pastor Teddy tolong berdiri di depan. Nanti lihat mana yang Pastor Teddy kenal belum ikut home. Ikat Pak. Ya, 1 minggu tahan di gereja. Pastikan dia ikut home. Nanti di home ada apa sih? Nanti saya cerita saudara. Ya, family, kita ini keluarga saudara. Dan generation, kita fokus kepada generasi. Makanya saudara lihat di lantai 4, itu ada ibadah Menorah Stars. Hari ini ibadah youth teens atau remaja bergabung dengan kita. Tapi mulai minggu depan mereka tipis bisa lagi saudara, lantai 2 saudara ibadahnya. Kita fokus ada youth di hari Sabtu saudara. Kita fokus dengan generasi, kenapa? Karena dunia ngincar generasi saudara. Mohon maaf nih saudara ya, bapak ibu yang udah gocap ke atas udah gak laku buat iblis. Sorry nih. Atau saya dah 40 juga, 40 tahun ke atas udah agak, iblis udah agak gini, udah alot dagingnya, udah biarin deh. Tapi anak-anak muda dengar baik-baik, yang masih SMP, yang SMA, yang kuliah, yang belum nikah, itu sasaran empuk buat setan. Makanya kalian harus ada, benar tertanam. Gak ada pilihan lain. Tempat yang paling baik di mana? Di gereja. Kalau saya bisa jujur saudara, setiap kali saya melayani anak-anak muda, justru tempat yang paling menakutkan buat mereka, itu di mana saudara? Di rumahnya masing-masing. Nah kalau gereja gak bisa menangkap ini saudara, hilang generasi kita. Gimana kita mau bilang 2045 itu adalah generasi emas, Indonesia emas. Karena kita akan menghadapi saudara, usia produktif di Indonesia akan mencapai angka lebih dari 50%. Kalau MCC khususnya BSD tidak tangkap hal ini saudara, hilang generasi kita. Gak selamanya saya jadi pendeta, gak selamanya saya jadi gembala. Harus diganti, gak selamanya tadi WL, singer, pemain musik itu juga harus diganti sama generasi berikutnya. Dan kegagalan pemimpin adalah kalau dia tidak bisa menciptakan atau membuat atau menjadikan generasi berikutnya sebagai pemimpin. Itu yang paling saya takutkan saudara. Makanya ini saya dari sini ngelihat nih, ini calon-calon gantiin saya nih. Mana nih mukanya kok kurang bagus ya. Harus ada saudara, harus ada yang gantiin saya. Harus ada yang gantiin Pastor Teddy, Pastor Ellen, harus ada. Dan itu kita mau fokus di tahun 2025. Jadi saudara jangan heran kalau nanti dikejar-kejar sama ketua youth, sama Kak Steven, didatengin satu-satu, kok gak datang You Extra? Jangan takut saudara. Meskipun dia bewokan gitu gak usah takut saudara. Dia akan ketok-ketok dan dia akan berkata, ikut. Kita udah siapkan saudara segala perlengkapan untuk memastikan anak-anak youth datang ke You Extra. Ngeri ya saudara ya. Saya udah langsung hubungi Kapolri saudara. Harus, generasi itu penting. Nah kita sekarang bahas. Jadi bagaimana kita bisa level up dalam 3 fokus ini? Kita belajar dari seorang yang bernama Obed Edom. Banyak orang berpikir ini satu orang. Tapi ternyata setelah diselidiki ini 3 orang yang berbeda saudara. Sama-sama katakan Obed Edom. Obed Edom pertama yang akan kita pelajari adalah seorang Filistin dari Gad. Ini orang Filistin dia berasal dari Gad. Yang kedua Obed Edom bin Yedutun. Yang ketiga Obed Edom Bani Asaf saudara. Nah saudara dapat handout di gereja ini, saudara datang, saudara akan dapat handout. Kenapa? Saudara harus isi. Ada yang kosong nanti di sini warnanya merah, saudara perlu isi. Dan saudara bisa bawa pulang handout itu dan saudara bisa pelajar lagi. Makanya gereja kita meskipun fokusnya 3 hal ini untuk level up, ditanamkan banget yang namanya pengajaran saudara. Jadi gereja kita adalah gereja yang penuh dengan pengajaran. Tentu pengajaran yang benar sesuai firman Tuhan saudara. Ya saya gak berani bilang, gereja ini paling benar cara pengajaran. Enggak gitu saudara. Tapi saya berani pastikan sebagai gembala bahwa pengajaran yang saudara terima dari mimbar ini, itu pengajaran yang alkitabiah. Betul saudara. Level up, home. Kita lihat dari seorang pribadi saudara. Pribadi Obed Edom yang mana? Yang dari Gad saudara, orang Filistin itu. Perhatikan 2 Samuel 6 ayat 8 sampai 12. Kita baca ayat 8, 1, 2, 3.
Daud gusar karena Tuhan telah menyambar Uza dengan dahsyatnya sehingga tempat itu disebut orang apa? Peres Uza sampai sekarang. Ini kisah tentang apa kalau saudara baca? Ini kisah bagaimana sebenarnya Daud ingin memindahkan tabut perjanjian itu ke kotanya, ke Yerusalem saudara. Tapi waktu itu Uza tidak sengaja dia memegang karena tabutnya mau jatuh. Jadi dia pegang maksudnya baik tapi tiba-tiba dihukum Tuhan dan mati saudara Uzanya. Daud lihat hal itu dan Daud gusar. Daud berpikir gini, wah kok bisa ya? Ini orang niatnya baik loh. Tapi kok mati ya? Saudara saya mau bilang gini, di tahun 2024, bahkan masuk di tahun 2025, banyak juga orang yang masih gusar dalam hidupnya. Jangan berpikir cuma orang di luar Kristen. Orang Kristen banyak yang masih gusar. Jangan berpikir cuma orang Kristen. Pelayan Tuhan banyak yang hidupnya masih gusar. Saya udah melayani Tuhan sekian lama, gak terjadi apa-apa dalam hidup saya. Kok saya udah abdikan diri saya buat Tuhan, gak terjadi apa-apa. Saya mau lakukan yang baik kok buat gereja, tapi saya gak dinilai. Malah saya dijauhi, saya dimusuhi, banyak orang gusar. Saya gak tahu apakah itu saudara hari ini. Tuhan saya mau melayani gak ya, saya skip dulu ya pelayanan deh. Saya gak mau pelayanan dulu ah. Saya lihat kok gak adil banget sih saya ini. Tuhan perlakukan saya nggak adil, saya kurang apa sih Tuhan? Saya nggak mau DBR deh, saya nggak mau nonton daily devotion deh, saya nggak mau ke gereja deh. Biarin, saya nggak mau pelayanan, saya mau vakum. Kayak bahasa rohani, saya mau sabat. Banyak orang gusar, seperti Daud. Daud kurang apa saudara? Tapi dia gusar. Dan di ayat 9, lihat, Daud loh. Baca sama-sama. Pada waktu itu Daud takut kepada Tuhan, katanya apa? Bagaimana mungkin tabut Tuhan itu dapat sampai ke tempatku? Tuhan kalau ada orang nolongin Tuhan aja, pegang tabut itu mati, terus gimana saya? Saya gak mau deh bawa tabut itu ke Yerusalem, ke rumah saya, ke tempat saya. Saudara, banyak orang yang kecewa di tahun 2024. Dan mungkin di tahun 2025 banyak juga orang yang kecewa saudara. Pertanyaannya, kalau mereka kecewa, kemana mereka harus lari? Mungkin gak banyak orang yang berani langsung datang sama saya bilang, Pak Boas saya mau sharing, Pak Boas saya mau cerita, Pak Boas saya merasa kecewa. Mungkin gak banyak orang. Tapi ada satu tempat penting saudara yang bisa menerima orang-orang kayak gini saudara. Baca ayat 10 saudara. Sebab itu apa katanya? Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang, apa? Dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gat itu. Dia nyimpang saudara. Udah jelas perintahnya bawa tabut itu ke Yerusalem, karena itu lambang hadirat Tuhan. Banyak orang di tahun 2025 ini yang akhirnya meninggalkan Tuhan saudara. Udahlah Tuhan gak usah lagi hal-hal rohani, saya udah terlalu kecewa sama Tuhan. Saya udah terlalu kecewa sama gereja, saya kecewa sama pelayanan. Terus kemana mereka lari? Mereka bisa lari ke home, saudara. Saudara baca home. Akronimnya, saudara. Ada kata heal di situ. Disembuhkan, saudara. Ada kata apa? Optimize. Dioptimalisasikan hidupnya. Ada kata apa lagi? Motivated. Dimotivasi, ayo kamu bisa, ayo udah memang orang ngecewain kamu tapi Tuhan enggak. Terus motivasi. Dan terakhir apa? Equip. Diperlengkapi saudara. Yang bisa melakukan ini hanya home. Makanya kalau saudara bilang, udah gua gak mau jadi ketua home, udah gua gak mau ikut home. Saudara sedang menyia-nyiakan satu-satunya tempat yang bisa memulihkan hidup saudara. Saudara gak bisa di sini angkat tangan terus bilang sama saya, Pak Boas saya mau curhat. Yang pertama saudara akan malu kan. Makanya saudara perhatikan setiap saya pelayanan saya gak pernah bilang ini. Saya lihat orang di kiri sana tuh hatinya sedang terluka. Coba maju ke depan, maju ke depan. Kamu lagi kena pinjol ya? Saya gak bisa saudara. Karena saya tahu Tuhan gak mungkin mempermalukan orang. Tapi mereka cerita di mana? Mereka harus masuk di home. Makanya home meskipun saudara online, terus mungkin ada yang home yang setiap minggu pulang ibadah,
ngapain sih home lagi, kan udah gereja, kan udah dengar firman. Beda saudara. Home itu tempat buat curhat, buat ngomong. Makanya saya mau bilang, tolong pemimpin-pemimpin home, ketua-ketua home, home leaders. Ayo level up, bangkit. 2025 minimal 5 home multiplikasi. Catat ya home leaders ya. Atau tidak, letakkan jabatanmu. Pak, Bapak kok lagi galak banget? Karena ini level up. Kalau level down, gak apa-apa. Kamu bagus. Homo berapa orang? 2 orang, kamu sama istri doang. Puji Tuhan. Itu level down, saya nyungsepin saudara, saya nyusahin hidup saudara. Kalau level up, ayo dong. Tapi aku gak ada orang di homeku. Homeku cuma itu doang. Ya cari. Halo. Cari orangnya, lihat ini belum berhome nih. Hubungi Pastor Ted. Pastor Ted, tadi ada orang baru, saya minta dong, saya minta namanya, saya minta nomor teleponnya, saya telepon, saya kontak, saya deketin, saya mau mereka ikut home saya. Tuh. Yang udah home-nya besar, sekali home foto sampai gak muat. Ya denger ya. Itu saya maksudnya, home saya juga kan gitu. Saya tahu udah akrab banget, tapi waktunya multiplikasi dong. Idealnya kan 12. Enggak termasuk anak-anaknya, suami istri, satu keluarga, 12. Cukup udah, berarti 6 pasang. Lebih 6 pasang, Pak 6,5 pasang nih. Ya karena yang satu jomblo. Gak apa-apa pisah saudara. Multiplikasi. Karena ingat, home itu tempat curhat. Curhat kalau terlalu banyak, bingung. Ya kalau ada yang nyatet pokok doa, kalau gak ada. Oke. Semua udah cerita, ada lagi mau cerita? Udah Pak, cukup Pak, gak ada. Oke, kita mau berdoa. Tadi apa? Yang mau didoakan, ulang lagi cerita. Makanya home lama. Karena ceritanya diulang lagi. Kalau dikit, 6 pasang gitu, cepet. Ya, home leaders. Coba home leaders bilang uhuy. Haleluya, puji Tuhan. Yang belum ikut home bilang, saya mau ikut home. Ya udahlah. Ntar ya. Siap-siap. Pintu hanya dibuka bagi yang ikut home. Yang belum ikut home, pintu akan tetap tertutup sampai minggu depan. Home, saudara. Lihat Daud. Ketika Daud mengalami pemulihan di situ, dan di mana? Di rumahnya Obed-Edom, saudara. Dia lihat, perhatikan ayat 11. Tabut Tuhan berada di rumah Obed-Edom, orang Gad selama berapa? 3 bulan. Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Kalau namanya hadirat Tuhan, itu gak bisa dibendung, saudara. Saya nyaksiin sendiri, saudara, bagaimana meskipun virtual ya, home-nya online pakai Zoom, saudara. Nanti bisa diatur, saudara mau ikut, mau pakai Zoom, mau bisa onsite, terserah. Tergantung bagaimana kebijakan saudara. Idealnya memang onsite, saudara. Karena rasanya beda, sentuhannya beda, saudara. Tapi saya terlalu percaya dan melihat 2024 di home saya aja, saudara. Itu banyak pemulihan terjadi. Didoakan yang sakit sembuh, saudara. Jangan yang sembuh jadi sakit, ikut home, bahaya nih. Sehat-sehat masuk home, pulang sakit. Jangan, saudara. Itu tugas kita home leaders. Lihat, akhirnya Tuhan memberkati apa? Obed-Edom dan apa? Seisi rumahnya. Home pasti diberkati Tuhan, amin. Pasti. Gak ada tuh di kamus MCC, home itu tutup, gak ada. Gak ada, saudara. Home itu multiplikasi, bukan tutup. Sorry, kami tidak beroperasi lagi. Gak ada, saudara. Home itu multiplikasi, bukan tutup. Karena apa? Karena di situ ada berkat Tuhan. Lihat apa yang terjadi sama Daud. Baca ayat 12, saudara. Diberitahukanlah kepada Raja Daud begini. Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan miliknya karena tabut Allah. Lihat terjadi perubahan enggak? Terjadi kesembuhannya Daud enggak? Perhatikan. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan apa? Home harus melahirkan kesembuhan, katakan amin. Home harus melahirkan sukacita, katakan amin. Kalau habis ikut home murung,
karena isinya home arisan doang, bahaya. Ayo siapa yang belum arisan? Home apaan? Saya bilang sama home leaders, tolong home leaders, home itu bukan arisan. Arisan kalau dia udah dapat, besoknya dia gak ikut lagi. Home bukan gitu. Home adalah tempat orang yang duka cita mendapatkan sukacita. Ayo level up saudara. Sama-sama kita baca, tulis di situ. 1, 2, 3. Level up home menjadi komunitas di mana apa? Hadirat Tuhan melenyapkan ketakutan dan mengubah orang-orang di dalamnya, bahkan orang yang lain mengalami apa? Berkat Tuhan. Saya pernah bersaksi saudara, saya ulang lagi kesaksian saya. Waktu itu kami home saudara. Home-nya onsite saudara di rumah. Ini waktu itu kalau nggak salah udah pasca COVID gitu, pasca COVID. Jadi orang masih takut saudara. Kami home di rumah saudara. Dan apa yang terjadi saudara, tetangga-tangga tuh diberkati loh. Jadi home itu bukan cuma sekedar memberkati orang di dalam saudara. Bahkan orang keluar, orang di luarnya pun diberkati saudara. Jadi penting sekali buat saudara tertanam di dalam apa? Home. Itu yang pertama saudara. Tapi yang kedua, fokus kita level up-nya family, keluarga. Baca saudara. Sekarang kita bahas dari Obed-Edom bin Yedutun saudara. 1 Tawarik 15 ayat 18. Yuk kita baca 1, 2, 3. Dan juga sanak saudara mereka dari urutan kedua apa? Zakaria, Yaaziel, Semiramot, Yehiel, Uni Eliab, Benaya, Maasea, Matika, Elifele, Miknea dan apa? Obed-Edom serta Yeiel para penjaga pintu gerbang. Penjaga pintu gerbang. Satpam. Security. Kok gak populer? Kenapa kita harus belajar tentang level up family dari seorang security? Ternyata bagi Tuhan tidak ada pekerjaan yang hina saudara. Seorang security aja bisa dicatat untuk mengajarkan kita bagaimana keluarga kita harusnya level up. Standar yang Tuhan taruh harus yang dimiliki oleh setiap keluarga. 1 Tawarik 16 ayat 38. Termasuk juga Obed-Edom dan 68 orang saudara-saudaranya. Inilah kenapa dibilang keluarga saudara. 68 orang saudara-saudaranya. Itu kode khotbah harus selesai? Oh enggak. Memang kadang-kadang kalau kebenaran sedang disampaikan, kuasa-kuasa jahat itu mengganggu saudara. Dan kuasa jahat terberat adalah ngantuk. Amin. Ya Pak. Bapak ngomong apa? Jangan saudara, level up. Level up tuh kata berikutnya adalah wake up. Setelah wake up, rise up. Satu lagi, stand up. Apa lagi? Ya pilih sendiri lah. Balik ke sini saudara. Siapa dia? Siapa Obed-Edom bin Yedutun ini? Kenapa 68 orang saudara-saudaranya ngejagain juga? Ada apa? Apa yang kita bisa pelajari? Perhatikan ini saudara. Ternyata penjaga pintu gerbang ini bukan penjaga pintu gerbang komplek rumah saudara. Bukan penjaga pintu gerbangnya kemah suci atau kemah pertemuan. Kemah suci atau kemah pertemuan dulu adalah tempat di mana tabut Allah harus disimpan. Karena bait Allah secara fisik, gedung, bangunan belum dibentuk, belum ada. Ini kan masanya Daud. Bait Allah baru ada di masa siapa? Hah? Ayolah saudara baca Alkitab makanya. Jadi tahu bait Allah di mana? Salomo. Daud tidak bisa dirikan bait Allah. Tapi waktu itu ada yang namanya kemah suci. Dan ada orang-orang yang punya tugas untuk jaga pintu untuk masuk ke pelataran kemah suci. Salah satunya adalah Obed-Edom beserta 68 saudaranya. Inilah kenapa family harus level up. Mohon maaf saudara, tanpa mengurangi rasa hormat. Saudara datang ke tempat ini, bawa saudara atau tidak? Ya kalau jauh rumahnya, misalnya mamanya di Pekalongan ya gak usah diajak, kan kasihan kejauhan. Tapi kalau lagi pas ada di sini datang,
Itu top. Amin. Lah yang lain, mama papanya sebelahan rumahnya. Kamu gereja sendiri. Habis susah pak, dia gak mau saya ajak berantem. Ya kamu ngajak ya, cepat ganti baju gak? Ayo kita ke gereja, udah jam berapa? Udah terlambat. Ya berantem saudara. Saudara datangi dong, Pak, Ma ke gereja yuk bareng yuk. Tapi papa mama sibuk gini, aku pesenin Grabnya ya. Gak boleh sebut merek. Aku pesan Gojeknya ya. Gak boleh sebut merek. Aku pesan Maximnya ya. Gak boleh sebut merek. Aku pesan Shopee ya, Shopee Food. Buat dia makan gak ke gereja, bahaya saudara. Pesenin baik-baik. Kalau perlu udah di entertain dari Sabtu. Jaga hatinya, jaga moodnya. Saya tahu orang tua karena saya punya orang tua. Salah sedikit, urusannya panjang. Cuma bilang, Ma hari ini pakai batik. Kenapa kalau gua gak mau pakai batik? Hah? Itu pengalaman. Ma hari ini perjamuan kudus, kita pakai hitam putih. Kenapa kalau gua mau pakai merah? Hah? Ribut gak jadi gereja. Gak bisa saudara. Perlakukan orang tua kita dengan benar. Family. Yang orang tua jangan datang sendiri. Anak saya kasihan pak, dari Senin sampai Sabtu udah kuliah. Biarin dia minggu libur. Sesat. Serius. Orang tua yang mengizinkan anaknya beristirahat di hari Minggu dan tidak ke gereja. Bapak galak banget hari ini, biarin. Enggak saudara, saya sampaikan ini tuh benar loh saudara, supaya kita sama-sama level up. Saya sharing sama tim pastoral, boleh nggak 2025 saya kencengin nih. Waduh, gimana pastor kencenginnya? Kencengin aja. Jadi yang ya kayak apa namanya penampian gitu saudara tahu ya, kalau zaman dulu kan ada orang nampi beras gitu ya. Pakai ayakan atau apalah gitu kan. Itu kan kalau yang sekam-sekam akan hilang saudara, kena angin saudara. Yang tersisa cuma beras saudara. Saudara kan gak mau makan itu ada gabahnya saudara. Lebih banyak gabah daripada beras. Horasbah, makan beras pakai? Gak mau. Saudara Tuhan sendiri yang ngomong loh, di akhir zaman ini Tuhan akan menampi. Jadi kita gak bisa main-main lagi sama Tuhan. Ayo 2025 jalan sama Tuhan benar-benar. Saudara juga bisa bilang sama saya, Pak, Bapak juga gak benar loh Pak. Pak, Bapak gak gini, saya terbuka saudara. Benar, saudara datang, ya, tapi datangnya jangan langsung, Bapak, jangan saudara. Saya kan juga masih manusia. Saya dulu saudara pernah bela diri saudara, hati-hati saudara. Saya ini lumayan jago saudara, jadi saudara jangan pasang kuda-kuda. Pasang kuda-kuda saya pasang juga kuda-kuda. Tapi kan gak mungkin berantem. Paling saya cuma gini, habis itu shalom, gitulah. Kan ada pengendalian diri dong. Tapi saudara ajak saya ketemu, kan handphone saya tuh nggak sembunyikan nomor handphone saudara. 0815 841 222 73. Nomor rekening perlu? Gak usah, kalau nomor rekening disembunyikan. Karena hanya Tuhan yang memberikan berkat. Saudara mau? Nomor telepon saya catat saudara. Telepon kapanpun, 24 jam. Benar, ada kan ya, saya gak ngomong-bohong nih. Ada kan, saya gak usah sebut namanya. Ada beberapa jemaat yang telepon saya jam 2 pagi. Ya kayaknya mau ngetes saya, ini bener gak sih ini pendeta nih. Telepon jam 2 pagi, shalom Pak. Besok ibadah jam 10 ya. Darah Yesus. Darah Yesus. Oh, darah Yesus. Bu pendeta. Betul Bu, jam 10 ya. Nggak datang. Jadi saudara jangan tuduh-tuduhan dia nggak datang hari ini. Ayo saudara, level up. Penjaga pintu gerbang ini adalah ditempatkan di pos mereka untuk apa? Melindungi kemah suci terhadap perampokan. Karena dalam kemah suci itu banyak barang-barang berharga. Ada emas di situ, ada batu-batu berharga di situ. Dijaga saudara. Sama dengan keluarga. 2025 jangan minta Tuhan berkati keluarga saya. Supaya saya makin kaya. Jangan minta itu saudara. Karena Tuhan pasti kasih.
Kalau saudara udah pantas nerima itu, Tuhan pasti kasih. Mintanya apa? Tuhan, supaya keluarga saya dilindungi, supaya anak saya nggak kecanduan gadget, supaya keluarga saya nggak terikat pinjol, supaya kalau ada kemarin ya, kami ya baru ya, kasih lagi main, kami lagi training banget tuh si kasih untuk nggak boleh kasih, karena sekarang game itu nawarkan banyak hal saudara. Tiba-tiba muncul, Anda mau terima 100 miliar, klik. Sekali klik habis data saudara. Untung tuh anak ngomong, Pak aku dapat 100 miliar. Saya mau bilang haleluya puji Tuhan, tapi saya tahu itu penipuan. Saya ambil handphone mamanya, langsung ambil handphone bilang, jangan klik kasih. Sebab sekali klik habis datamu. Karena ngelink. Dia pakai account Gmail dia, tapi ngelink ke kami. Kalau sistem Android kan gitu ya, nggak tahu kalau iOS. Parental guide namanya. Ngelink saudara. Jadi kalau dia klik satu, semua data kami habis saudara. Dan kalau data habis, saudara tahu semua rekening bank, account, bahkan PIN ATM, nomor kartu kredit, semuanya hilang saudara. Habis, nol. Dan itu udah banyak orang ngalami hal gitu. Saudara minta itu sama Tuhan, Tuhan saya gak mau ada hal-hal yang najis masuk di dalam keluarga saya di tahun 2025. Jangan minta yang lain, berkat pasti ngikutin. Pasti saudara. Sebagai suami, jaga kekudusan hidupmu. Sebagai istri, jaga kekudusan hidupmu. Sebagai anak-anak, jaga kekudusan hidupmu. Minta itu sama Tuhan. Makanya setiap hari dibangun mesbah saudara. Baca Alkitab sama-sama. Saya nikmati saudara kalau baca Alkitab sama kasih itu saya nikmati. Dia tanya ini meskipun kadang-kadang pertanyaan tuh, Pak kenapa ya begini, Pak kenapa ya gitu. Kadang-kadang saya baca sendiri, baca aja. Tapi saya nikmati saudara baca Alkitab sama dia. Karena saya tahu itu yang nilainya kekal. Bukan waktu saya ajak dia ke mall lalu dia bilang beli itu kasih. Papamu kaya, beli. Tunjuk, beli. Mall mau beli, kita pergi ke kantor pemasaran kita beli ini mall. Bukan itu. Saudara jangan pikir dengan duit saudara bisa membahagiakan keluarga saudara. Membahagiakan keluarga sederhana. Hadirkan, izinkan Tuhan menjadi satu-satunya fokus di tengah keluargamu, itu bahagia. Pak, tapi saya masih kekurangan Pak, dengar baik-baik, fokus aja sama Tuhan. Itu janji Tuhan kok, Matius 6 ayat 33 apa saudara? Makanya susah nih kalau saudara gak baca Alkitab, susah. Gimana janji Tuhan saudara mau ambil? Lupa janjinya. Ingat, besok udah gak ada makanan nih. Bilang sama suami, Pak, besok kita, Pak udah gak ada makanan Pak. Yang suami jangan bilang gini, ya mati ya kita ya. Jangan bilang, ayo mah kita doa mah. Naikkan doamu. Anak-anak, Pak aku gak bisa masuk tahun baru. Raport aku belum diambil. Papa udah punya uang belum? Bapaknya bilang, nah sorry ya, Papa gak punya uang. Udah kamu gak usah sekolah ya. Gak bisa bilang. Kita doa yuk nak. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu. Pak kok Bapak tahu sih peristiwa ini? Saya dulu gitu. Setiap mau pelajaran tahun ajaran baru saya takut. Karena rapot saya belum diambil. Karena papa saya gak punya uang. Jadi saya ngerti hati itu saudara. Ketemu masalah-masalah hidup dalam keluargamu. Jawabannya cuma satu, Yesus. Ya boleh saudara telepon saya, boleh Pak tolong bantu saya doa. Ya pasti saya kuatkan saudara. Tapi saya kan terbatas, gak semua. Saya bisa kasih jawaban saudara. Gak semua saya bisa bantu. Gak semua saudara, saya terbatas. Tapi saudara punya Tuhan Yesus yang gak terbatas. Hadirkan Yesus di tengah keluarga. Fokus itu di tahun 2025, bukan yang lain.
Level up family. Mampu menjaga keharmonisan dalam keluarga sesuai apa? Kebenaran firman Tuhan. Enak saudara. Tahun-tahun pertama pernikahan kami pernah makan nasi pakai kecap. Kami pernah makan nasi pakai kecap pakai telur. Telurnya bagi 2. Saya putihnya, Yosi kuningnya. Makanya waktu dicek kolesterolnya tinggi. Pernah saudara. Tapi waktu kami begitu, nyanyi aja saudara. Belum kelihatan masa depan. Nyanyi aja saudara. Nyembah aja saudara, setia aja saudara. Yosi tetap kerja, saya tetap di rumah. Siapin aja khotbah, saya gak tahu kapan Tuhan mau jadwalin saya khotbah, siapin aja. Ribuan khotbah saya punya saudara, satu waktu Tuhan buka, bam! Gak pusing. Oh ini, tinggal doa Tuhan khotbah yang mana, saya mesti khotbahkan mana. Punya saudara. Saudara kalau hari ini, di tahun 2024 mungkin Tuhan sedang izinkan engkau kayaknya gak ngadepin hal-hal yang baik dalam hidupmu. Jangan berpikir bahwa itu selamanya gak baik saudara. Setia sama Tuhan saudara. Lakukan aja yang memang menjadi tugasmu sebagai suami, lakukan. Jangan ngeluh saudara. Karena ngeluh tidak memberikan kamu keuntungan apapun. Dan yang ketiga saudara. Apa yang kita perlu level up? Boleh dibuka di belakang? Ya, level up generation saudara. Yang ketiga saudara. Kita lihat, kita belajar dari Obed Edom, Bani Asaf. 1 Tawarik 15 ayat 21. Kita baca sama-sama saudara. Matitia, Elifele, Miknea, Obed Edom, Yeiel dan Azazia harus memainkan apa? Kecapi menurut lagu yang ke-8 untuk mengiringi nyanyian. Ini pemusik saudara. Karena keturunannya Asaf. Nah yang menarik adalah kenapa Alkitab mencatat menurut lagu yang ke-8. Ada apa dengan lagu yang ke-8? Kenapa bukan lagu ke-7? Kenapa bukan lagu ke-9? Kenapa harus ditulis lagu yang ke-8? Kita lihat saudara. Ternyata lagu yang ke-8 Daud tulis di dalam Mazmur 12 ayat 1 dan 2. Perhatikan ini, baca sama-sama saudara. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Sama-sama baca. Tolonglah kiranya Tuhan sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Ternyata ini tentang apa? Generasi. Fokus Daud adalah Tuhan tolong, ini orang saleh habis. Generasi setelahku habis Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan hati saya saudara. Kerinduan tim pastoral saudara. Setelah saya siapa ini? Makanya kita perlu level up saudara. Pak saya gak bisa kayak Bapak. Ya jadi asyir dulu. Ini asyir aja sulit. Kan saudara bisa senyum. Bisa angkat tangan. Lalu berkata shalom. Bisa gak kira-kira? Kan mudah kan? Susah loh saudara. Bagaimana cari orang saleh? Cari asyir aja susah. Halo? Ayo level up. Karena kalau saudara melayani Tuhan dengan tidak hitung-hitungan, anak cucu saudara ngelihat. Oh papa mama saya gak hitung-hitungan, mau di inin orang, dihargai orang sama enggak juga dia tetap melayani. Anak ngelihat. Kalau anak ngelihat, bisa. Saya paling takut saudara, saya paling takut itu kalau kasih bilang gini sama saya. Ih papa udah pulang pelayanan, mana PK-nya? Saya gak pernah ajarin itu saudara. Kasih pelayanan itu bukan tentang PK. Dikasih puji Tuhan, gak dikasih cukup. Jadi anak kami gak pernah gitu saudara. Jangan di otaknya, anak-anak kita di otaknya kalau pelayanan itu duit, kalau pelayanan itu duit, pelayanan itu duit. Hati-hati saudara. Makanya di gereja kita tidak ada yang kayak gitu-gitu. Berkat dari Tuhan pasti sampai ke saudara. Gak perlu saudara minta, pasti nyampe sama saudara.
Layani Tuhan setia. Lihat, generasimu perlu itu. Saya undang pemain musik, kita maju ke depan. Jadi apa level up generation, saudara? Memastikan generasi kita adalah orang-orang yang apa? Saleh dan setia melayani apa? Tuhan selama-lamanya. Itu saudara. Bukan yang lain. Makanya kalau anak hari Minggu, mohon maaf sekali lagi saudara, mohon maaf dengan penuh rasa hormat. Hari Minggu jadikan itu harinya Tuhan. Izinkan anak-anak ke gereja. Jangan rebut hak mereka, itu udah dijamin konstitusi, saudara. Anak-anak tuh punya hak untuk beragama. Waktunya gereja, jangan libatkan buat acara sekolah, buat acara yang lain. Satu waktu anak saya pernah ditawarin, ayo kamu ikut ini, mau sukses nggak? Tapi hari Minggu loh, kita bergumul. Siapa sih yang nggak pengen anaknya sukses? Tapi kena hari Minggu. Saya bilang, Tuhan, kalau kasih karena dia gak ikut ini dan gak bisa sukses, gak apa-apa deh Tuhan. Tapi saya mau kasih cuma ada di gereja hari Minggu, bukan di tempat yang lain. Toh bisa juga sukses saudara. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, mohon maaf sekali lagi. Jadikan generasi ini generasi yang saleh. Gereja gak bisa jamin 100% bahwa ketika mereka di gereja mereka saleh saudara. Tapi kalau gereja aja gak bisa menjamin 100%, bagaimana kalau mereka di luar? Yuk sama-sama. Ajak anak-anak kita, ajak keluarga kita, ajak generasi di bawah kita untuk melihat. Kita contohin saudara, bahwa hari Minggu adalah harinya Tuhan, bukan yang lain. Setelah gereja kan saudara bisa lakukan banyak hal. Amin. Saudara mau kita sama-sama level up di 3 hal ini di tahun 2025. Yang pertama apa? Home saudara. Ayo level up, menjadi komunitas di mana hadirat Tuhan melenyapkan ketakutan. Mengubah orang-orang di dalamnya, bahkan orang yang lain mengalami berkat Tuhan. Level up family saudara, mampu menjaga keharmonisan dalam keluarga sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, generasi kita saudara. Memastikan generasi kita adalah orang-orang yang saleh dan setia melayani Tuhan selama-lamanya. Kita tunduk kepala. Kita merenungi firman Tuhan ini saudara.